Shalom murid-murid SMP IPK BSD, senang sekali Ibu boleh melayani kalian dalam kebaktian pagi hari ini. Kenalkan Ibu Fian dari bidang kerohanian kantor pusat IPK. Ibu teman sepelayanannya Miss Esther dulu ya sebelum ke IPK BSD. Ya rekan-rekan bersyukur Ibu boleh diberikan kesempatan untuk melayani kalian dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Satu hari lagi, hari yang baru Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati, untuk kami jalani. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, terkadang kami lupa Engkau Allah yang senantiasa menuntun hidup kami, Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami sama-sama rindu untuk kembali belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin untuk sampaikan kepada setiap kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini kembali boleh menguatkan iman kami. Pimpin waktu ini Tuhan, tujukan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terpuji Engkau demi Kristus, penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, murid-murid sekalian yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Yakobus. Ya, dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membacakannya bersama-sama. Ibu akan menampilkannya di layar dan kalian bisa mengikutinya sambil Ibu membacakan untuk kalian. LAI memberikan judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak bolehlah demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Murid-murid sekalian dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru, saya diberikan tema untuk renungan ini, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu, ya. Bicara soal kita harus menjaga mulut, ya. Dalam hal ini perkataan kita, ya. Kalau mulutmu harimaumu. Namun ketika mempersiapkan bagian ini, ya, saya memikirkan apakah tema ini masih relevan dengan kita sekarang ini. Kenapa saya berpikir demikian? Karena ya yang kita tahu ya selama kurang lebih hampir 3 tahun ya kita berada dalam situasi dan kondisi yang
saya katakan kurang kondusif ya. Kita jarang berinteraksi dengan banyak orang. Kita melaksanakan segala sesuatu secara online gitu ya. Saya pernah ya, Ibu secara khusus pernah memegang KTB gitu ya dengan anak-anak, dengan murid-murid. Kemudian murid-murid sekarang itu tuh kalau yang namanya perkataan itu ya, murid-murid tuh sekarang tuh irit banget dengan yang namanya perkataan. Waktu KTB kalau ditanya, pernahkah kamu mengalami ini? Cuma dinyalain mic-nya 2 detik kayaknya dinyalain, terus bilang, pernah, terus matiin lagi. Jadi murid-murid sekarang tuh sebenarnya irit di dalam perkataan gitu ya. Kadang guru-guru ya, Ibu sendiri pernah mengalami sampai bingung bagaimana supaya murid-murid ini bisa berbicara banyak ya, istilahnya berbicara dalam rentan yang panjang gitu ya. Kalau dulu kita bertemu dengan teman-teman, mungkin kita banyak ngobrol gitu ya, juga ya banyak mengeluarkan perkataan ya. Namun sekarang ini, apakah mulutmu harimaumu ini masih relevan? Mari kita lihat sama-sama. Nah, Bapak Ibu, guru dan anak-anak di dalam bacaan kita tadi ya, ketika saya merenungkan dan memikirkan apakah ini menjadi relevan ya. Dan ketika saya mencari dalam bagian yang kita baca ya, ada hal menarik gitu ya yang dituliskan Yakobus di sini, khususnya di ayat 2 dia mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Di sini Yakobus bilang perkataannya, literally ya, perkataan. Nah, menariknya ketika Bu Fian mencari pengertian dari perkataan yang dimaksud oleh Yakobus ini, ya, di dalam bahasa aslinya, kata perkataan ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata logos, ya, kata yang sama yang menunjuk kepada firman Tuhan, ya, logos juga dipakai untuk menunjuk pada perkataan Allah. Namun arti kata perkataan di sini bukan hanya menunjuk pada firman Allah ya, namun ini juga menunjuk pada perkataan manusia dan ada pengertian yang lebih lebar lagi dari sekedar perkataan ya. Perkataan yang dimaksud di sini adalah a kind or style of speaking ya, macam-macam cara kita berkata, style of speaking atau bisa dikatakan type of speaking. Dan di sini dia mengartikan bukan sekedar kata-kata yang disampaikan melalui perkataan, ya, melainkan juga bisa melalui tulisan, gitu ya. Nah, ya karena kita tahu juga firman Allah yang kita tahu kita baca melalui tulisan. Jadi perkataan di sini bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut kita, namun perkataan itu juga yang kita ungkapkan bisa melalui tulisan kita. Nah, itu juga adalah termasuk di dalam perkataan. Nah, oke, sampai di sini kita menemukan bahwa tema ini mulutmu harimaumu ya, mengenai perkataan ya masih relevan untuk kita bahas. Nah, murid-murid yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ya perenungan, Ibu punya satu pertanyaan buat kalian. Kalian boleh jawab pertanyaan ini, chat di chatbox Zoom ini ya. Kalian boleh chat di chatbox, nanti Miss Esther boleh lihat ya jawabannya ya. Siapa paling cepat? Pertanyaannya seperti ini. Nggak ada benar salah, menurut kalian aja. Gitu ya. Apa ya, menurut kalian apa yang menjadi ukuran kerohanian seseorang itu baik? Menurut kalian, apa yang menjadi ukuran kerohanian seseorang itu kita katakan baik? Ayo jawab di kolom chat box. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you bagi yang udah jawab. Nah, teman-teman, mungkin ada di antara kalian yang menjawab, ukuran kerohanian orang itu kita katakan baik kalau dia rajin baca Alkitab, atau rajin berdoa, atau mungkin rajin saat teduh.
atau juga rajin kebaktian kali ya, seperti ini ya, nggak pernah absen. Jawaban itu semua benar. Benar ya. Itu bisa merujuk pada ukuran kerohanian seseorang. Namun, di dalam renungan kita pagi hari ini ada satu ukuran lagi yang dapat kita pakai untuk menunjukkan apakah kerohanian seseorang itu sudah baik, yaitu dengan kita mengendalikan perkataan atau lidah kita ya. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, di ayat 2, tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dikatakan ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Which is kalau dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, ya berarti ia dapat mengendalikan tubuh. Kalau tubuh ini kan kita bicara soal kedagingan ya. Berarti hal-hal yang mungkin mendorong seseorang itu untuk melakukan hal-hal katakanlah yang tidak berkenan di hadapan Allah terkait hal kedagingannya, tubuhnya gitu ya yang diinginkan. Dia dapat mengendalikan itu. Ini satu ukuran yang kita akan sama-sama renungkan gitu ya. Nah, murid-murid, surat Yakobus ini sebenarnya sering disalah mengerti. Kenapa ya? Sering disalah mengerti karena dianggap bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus ya, di mana Paulus menekankan bahwa kita orang percaya dibenarkan oleh iman kepada Tuhan ya. Dan fokus penekanan Yakobus ini adalah tentang perbuatan ya, perbuatan yang membuat kita dibenarkan. Sebenarnya ini bukan bertentangan dengan ajaran Paulus ya. Jadi surat Yakobus ini sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Paulus. Namun sebaliknya, Yakobus ini justru ajaran dari kitab Yakobus ini melengkapi ajaran Paulus mengenai kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, pasti kita tidak akan berdiam diri saja. Kita akan menunjukkan pembenaran kita melalui tindakan. Nah, itu jadi saling melengkapi ya. Jadi bukan bertentangan tapi melengkapi. Nah, dan dalam hal ini ya, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 3 yang sama-sama kita pelajari hari ini tentunya yaitu melalui perkataan kita ya. Nah, Lembaga Alkitab memberikan judul dosa karena lidah, bukan dosa karena perbuatan ya teman-teman. Tapi mari kita clearkan bersama. Kita tahu bahwa lidah ini adalah organ tubuh manusia yang mensupport supaya manusia ini bisa berkata-kata, gitu ya. Jadi lidah adalah yang menolong manusia sehingga manusia ini bisa berbicara, bisa mengeluarkan perkataan, gitu. Dari lidah yang manusia miliki ini, manusia bisa mengeluarkan perkataan. Jadi nanti di dalam perenungan kita, Ibu akan memakai secara bergantian lidah dan perkataan ya. Dan itu menunjukkan kepada hal yang sama. Nah, di awal pembahasan Yakobus ini menarik sekali ya teman-teman. Di ayat 1 langsung dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru ya. Dikatakan janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa? Ini kayaknya ya ayat yang membuat banyak di antara kalian mungkin yang nggak bercita-cita menjadi seorang guru. Kalau nggak banyak di antara kalian yang mau menjadi seorang guru, nggak ada dong nantinya pengganti Miss Esther ya. Ya nggak ya, bercanda ya. Gue yakin pasti di antara kalian ada yang bisa menjadi seorang pendidik. Nah teman-teman, persoalannya apakah di ayat ini Yakobus sedang berbicara mengenai profesi gitu. Profesi seorang guru. Nah, setelah Ibu mempelajari bagian ini ya, ternyata Yakobus ini sebenarnya tidak sedang melarang seorang itu untuk menjadi seorang guru dan dia tidak sedang menunjuk secara khusus kepada profesi guru, tidak. Namun Yakobus sedang menyoroti ya tugas
guru itu, kalian tahu ya, tugas seorang guru adalah mengajar, dan mengajarnya itu tentunya banyak dilakukan melalui perkataan. Lewat tindakan juga pasti, ya guru memberikan contoh. Namun guru banyak menyampaikan materi, mengajar kalian melalui perkataan yang diucapkan, yang diungkapkan. Sehingga seorang guru itu ya memiliki yang namanya kuasa atau otoritas untuk mengajar orang lain mengenai kebenaran, ya. Dan dari ajarannya itu, dari perkataan yang keluar dari mulutnya ini, menuntun orang untuk mengalami perubahan hidup. Nah, inilah yang dimaksud dengan guru, ya, seorang yang memiliki kuasa di dalam perkataannya, berotoritas ya untuk menuntun orang kepada kebenaran dan mengarahkan mereka kepada perubahan hidup yang jauh lebih baik tentunya. Yang dimaksud di sini tentu yang mengarahkan orang-orang kepada Tuhan. Nah, itu jadi Yakobus merujuk pada tugas seorang guru ya. Maksudnya otoritas yang dimiliki oleh seorang guru di dalam perkataannya. Nah, apa yang diungkapkan Yakobus ini sebenarnya bukan sedang melarang orang-orang untuk menjadi guru ya. Ya, murid-murid. Jadi bukan untuk melarang orang-orang untuk menjadi guru. Namun dalam bagian ini sebenarnya Yakobus ingin mengingatkan kita sekalian ya, orang-orang yang percaya, jemaat yang menerima surat Yakobus ini dan kita sekalian hari ini, untuk tidak menjadi seperti seorang yang memiliki kuasa melalui perkataannya itu, yaitu seorang guru, dan dengan perkataan itu dipakai ya untuk membawa orang ya tidak menuju pada kebenaran, ya, menuntun orang menjauh dari Tuhan dan akhirnya tidak mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Nah, itu yang dimaksud Yakobus. Jangan kita menjadi sebagai seorang yang menggunakan perkataan kita ya untuk membawa orang tidak tertuju pada kebenaran seperti itu. Nah, murid-murid yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya yang ditegur oleh Yakobus ya, bukan perihal profesinya yang tidak boleh, tapi kuasa dan otoritas dari perkataan ya. Orang-orang yang pada masa itu menggunakan perkataan seakan-akan mau mengajar orang lain mengenai hal yang baik, apalagi pada masa itu orang Kristen Yahudi ya masih sangat memegang hukum Taurat ya. Mereka menjalankan hukum Taurat, namun sayangnya banyak di antara mereka yang menuntut sesama mereka itu untuk hidup benar, namun mereka sendiri tidak menghidupi kebenaran firman yang mereka tahu itu. Mereka banyak berusaha menggurui sesama orang percaya ya, menunjuk mereka untuk melakukan kebenaran, tapi mereka sendiri tidak menghidupinya. Inilah yang ditegur oleh Yakobus. Perihal jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru atau katakanlah dalam tanda kutip menjadi guru-guruan atau menggurui orang lain seakan-akan itu berdasarkan kebenaran, gitu ya. Kayak mau mengajar orang lain seakan-akan apa yang kamu ajarkan itu adalah hal yang benar gitu. Padahal kebenaran yang kamu ungkapkan itu adalah apa yang ada di dalam hatimu, apa yang menjadi keinginanmu, dan memaksakannya kepada orang lain untuk menurutinya. Sehingga ketika melihat ada orang yang sepertinya tidak sesuai dengan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu langsung menghakimi. Harusnya kamu seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya tidak boleh seperti itu, harusnya dikerjakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi berusaha dengan perkataan ya untuk menguasai orang melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang dimaksud dari menjadi guru ya, orang yang dengan menggunakan perkataannya untuk menguasai orang, mempengaruhi orang sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan perihal profesi yang ditentang oleh Yakobus di sini. Nah, teman-teman melihat situasi dan kondisi saat ini ya, bukankah fenomena menggurui katakanlah ya atau menjadi guru-guruan dalam tanda kutip
masa kini itu jadi hal yang lumrah. Kenapa Ibu Fian bilang seperti itu? Banyak orang sekarang ini seakan-akan mau mengajar orang lain gitu ya tentang sesuatu yang benar. Namun sayangnya kebenaran yang mereka nyatakan itu, mereka katakan itu kepada orang lain itu adalah kebenaran menurut mereka, gitu ya. Jadi subjektif. Mereka menginginkan orang yang menerima perkataan mereka itu bertindak, berlaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seenaknya saja ngejudge orang-orang yang mereka anggap melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka kita tahu ya, ada istilah plus 62 yang ini. Ibu rasa pasti kalian juga pernah mendengarnya. Ini istilah plus 62 yang maha benar, yang kalau ngomong ya, kalau menyampaikan perkataan mereka itu rasa-rasanya kok nggak ada salahnya gitu ya. Nggak bisa dilawan. Seakan jadi sumber kebenaran gitu ya. Bahkan ada yang perkataannya pun pedesnya level 10 gitu ya. Kayak seakan-akan mau mengajarkan orang. Ngapain dia seperti itu? Harusnya seperti ini. Coba kalau dia begini. Coba kalau dia begitu. Ya, inilah fenomena yang terjadi. Dan ini ada di sekitar kita. Harus kita akui. Nah, teman-teman, Yakobus mengatakan ya, orang yang menghakimi dengan ukuran sendiri inilah yang tidak diinginkan Tuhan ya. Di ayat 1, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi. Ya, orang-orang yang mengajar atau menyampaikan perkataannya untuk mengajar orang lain namun tidak sesuai dengan kebenaran, dalam hal ini menghakimi mereka, ya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu, Yakobus mengatakan bagi mereka yang menghakimi, dalam tanda kutip, guru-guru dadakan ini, gitu ya, mereka akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi, hati-hati bagi mereka yang senang menggurui ya melalui perkataan-perkataan yang apalagi kalau sekarang ya dianggap bijak banget gitu. Tapi mari coba bersama kita uji lagi gitu ya, apakah itu berdasarkan pada kebenaran. Ingat perkataan yang keluar dari mulut kita, mulutmu harimaumu gitu ya. Jangan sampai perkataan yang kita perkatakan itu juga itu kembali menjadi bumerang bagi diri kita. Nah, teman-teman, Yakobus ingin kita ya sebagai umat Tuhan melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita belajar untuk sebenarnya memakai perkataan itu untuk saling mengingatkan ya rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Jika ada rekan-rekan sekitar kita yang kita dapati mungkin melakukan hal yang tidak tepat, ya jangan buru-buru kita menghakimi mereka gitu. Nah, teman-teman, bahkan ada satu penafsir ya ketika Ibu baca-baca ya tafsiran untuk bagian ini, ada satu penafsir mengatakan bahwa dari bagian ini kita sebenarnya harus belajar. Belajar apa? Belajar lebih banyak lagi menghakimi diri sendiri. Kok menghakimi diri sendiri? Ada lanjutannya ya. Kita harus lebih banyak menghakimi diri sendiri dan lebih rendah hati dalam menanggapi orang lain. Maksudnya, sebelum kita mengeluarkan perkataan yang seakan-akan kita menyatakan kebenaran kepada orang lain, saat kita melihat mungkin orang itu sedang melakukan kesalahan, mari kita belajar introspeksi, gitu ya. Kita berpikir 1000 kali dulu, gitu, melihat kepada diri kita. Ingat, kita pun orang yang berdosa. Jangan sampai ketika kita menyampaikan ya yang kita anggap kebenaran kepada orang lain yang kita tahu berbuat mungkin salah, ternyata kita pun belum menghidupi apa yang kita katakan. That's why tugas guru itu berat ya, murid-murid, Bapak Ibu guru ya. Karena Bapak Ibu guru mengajar ya, mengajar murid-murid, dan seperti yang murid-murid tahu, Bapak Ibu guru juga terlebih dahulu harus menghidupi apa yang diajarkan. Nah, makanya menjadi guru itu juga bukan satu profesi yang mudah, apalagi yang guru-guruan. Murid-murid dan Bapak Ibu guru sekalian, harus kita akui
banyak persoalan yang terjadi juga dipicu oleh karena kita tidak dapat mengendalikan si lidah kecil ini atau perkataan kita. Betul? Ada hal-hal yang terjadi dikarenakan kita tidak wise di dalam menggunakan perkataan kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru dan anak-anak sempat melihat berita ya kemarin, Ibu lihat berita ini terkait dengan perkataan yang tadinya tuh hanya lelucon ya, akhirnya menghasilkan satu tindakan yang tidak baik ya. Kemarin waktu ada penghargaan Piala Oscar, bukan Ibu Fian yang terima, tenang aja. Ya, ada waktu penghargaan Piala Oscar, siapa yang nggak tahu Will Smith ya. Will Smith menghadiri penghargaan Piala Oscar dan sebelum ia menerima gitu ya, ada satu yang memimpin untuk membacakan itu ya, biasanya kan ada dibacain daftar-daftar artisnya gitu ya, dan dia sedikit ngelawak gitu ya. Namun sayangnya dalam lawakannya, guyonannya gitu ya, mau ngejokes, dia bawa-bawa istrinya Will Smith ya yang ternyata sedang sakit gitu ya, dan kepalanya tidak ada rambut gitu ya, dan ternyata sedang sakit. Akhirnya jokesnya ini ya karena nggak wise gitu ya, jokesnya ini menimbulkan pertikaian. Will Smith langsung naik ke atas panggung dan kita tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu ya, Ibu kasih tahu aja, ya ditampar gitu temennya. Gitu. Dan dia Will Smith akhirnya sampai mengeluarkan perkataan yang tidak enak juga waktu itu. Hanya karena perkataan yang tidak wise disampaikan. Anggapannya lelucon gitu ya, mau bikin jokes, tapi akhirnya menyakiti hati orang lain. Nah, banyak pertikaian dipicu oleh si lidah kecil ini. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Yang mungkin kita anggap itu sebagai hal yang biasa gitu ya, sah-sah aja. Belum tentu menurut orang lain itu adalah perkataan yang sah-sah aja. Mulutmu harimaumu. Maka teman-teman untuk menjelaskan perihal pengaruh lidah ini ya, yang memberikan pengaruh yang sangat besar perkataan ini, Yakobus memberikan dua contoh gambaran ya mengenai lidah yang mampu dikuasai itu seperti kuda yang dipasangkan kekang ya di ayat 3 gitu sampai di ayat 3 dan 4 ya. Yakobus menggunakan dua ilustrasi gitu. Kalau lidah itu dapat dikuasai itu seperti kuda yang mulutnya itu dipasangin kekang. Kekang hanya dipasangkan di mulutnya, namun dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, itulah jika kita dapat mengendalikan lidah kita, perkataan kita, kita dapat menguasai seluruh tubuh kita. Jadi tidak berimbas ke hal-hal yang lain seperti yang kisah tadi ya, karena tidak mengendalikan mulut akhirnya berimbas kepada hal-hal yang lain. Dalam hal ini ada adegan fisik gitu ya. Dan ilustrasi yang kedua yang dipakai oleh Yakobus yaitu jika seorang dapat mengendalikan lidah, dia seperti kapal yang digerakkan, dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Meskipun ada ombak, angin di sekitarnya ya, ketika ia bisa mengendalikan lidah, maka kapal itu tetap dapat ya berlayar dengan baik menurut kehendak juru mudinya. Sebaliknya, jika yang kecil itu, lidah itu tidak dapat dikendalikan, Yakobus mengatakan jika si lidah kecil ini tidak dapat dikendalikan, maka cukup mengerikan ya dampaknya, seperti menyalakan api neraka ya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lalu, apakah menaklukkan lidah itu adalah hal yang mudah? Teman-teman, tentu tidak. Yakobus jelas menggambarkan lidah adalah sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan,
Dia mengatakan ya, di ilustrasi di ayat 7 sampai 8 gitu ya. Yakobus mengatakan bahwa segala jenis binatang itu tuh bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya, ada pawangnya. Hujan aja ada pawangnya. Ya, teman-teman. Nah, jadi segala jenis binatang itu bisa ditaklukkan. Namun lidah ini tidak semudah itu, sayang. Ya, lidah tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Nah, pernahkah kalian mendengar ya, ada satu kalimat bijak ya, atau pertanyaan bijak lah, yang berkata seperti ini. Pernahkah kamu tahu alasan kenapa Tuhan menciptakan kita manusia memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki, namun hanya memiliki satu mulut? Tuhan sengaja menciptakan kita dengan dua mata, supaya dengan dua mata ini kita cepat melihat apa yang menjadi kebutuhan orang sekitar kita. Dengan dua telinga, supaya kita dapat memakainya untuk cepat mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari orang sekitar kita. Dengan dua tangan, supaya kita dapat dengan cepat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dua kaki, supaya kita dengan cepat dan mampu melangkah bersama dengan orang-orang yang membutuhkan kita, ya, yang ingin kita melangkah bersama dengannya. Namun hanya satu mulut saja untuk kita pakai, ya, menyatakan kebenaran dan berkat yang dari Tuhan. Satu mulut saja, agar kita lebih waspada, tidak dengan cepat untuk menghakimi orang lain. That's why kenapa Yakobus ya tidak salah menyatakan bahwa dari satu sumber ini tidak bisa mengeluarkan dua air yang pahit, yang asin atau yang tawar ya. Dari satu mulut ini kita tidak dapat secara bersamaan ya menggunakannya untuk mengeluarkan berkat dan sekaligus kutuk bagi saudara-saudara kita. Maka teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari renungan kita pagi hari ini? Pertama, mari belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Jangan kita ikut-ikutan dengan plus 62 gitu ya, yang menghakimi orang lain menurut kehendak hatinya. Mari kita bersama-sama ya menggunakan perkataan kita ini untuk membangun sesama kita, rekan-rekan seiman kita, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga membuat orang-orang yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan, ketika mendengar perkataan mereka jadi kembali mengingat Tuhan. Tidak sedikit teman-teman orang-orang yang tidak mau ya menjadi seorang Kristen, Ibu katakan, menjadi seorang Kristen. Salah satunya karena perkataan orang Kristen itu sendiri. Ingat kisah Mahatma Gandhi ya, dia mengatakan saya suka Kristus ya, dia menyukai ajaran Tuhan Yesus. Namun alasan kenapa dia tidak ingin menjadi seorang Kristen ya, karena perlakuan orang Kristen itu sendiri kepada dia dulu. Sewaktu dia mau datang ke gereja ya, dia dianggap sebagai orang kafir, ditolak ya, dia diberikan perkataan yang kasar. Dan pada akhirnya Mahatma Gandhi yang tadinya ingin ya masuk ke gereja, beribadah kepada Tuhan, menjadi undur. Meskipun dia tetap menyukai ya ajaran Kristus. Maka mari sama-sama belajar untuk mengendalikan perkataan kita ini, harimau kita ini. Kedua, mari belajar punya tujuan yang baik dalam setiap kita mengeluarkan perkataan kita. Ya, bukan hanya perkataan yang kita sampaikan secara langsung gitu ya, namun masa kini kita tahu ya perkataan kita banyak kita sampaikan mungkin melalui media sosial atau melalui tulisan-tulisan kita. Dalam setiap perkataan yang kita keluarkan dari diri kita, mari belajar punya tujuan yang baik. Untuk apa kita mengatakan itu? Untuk apa kita menuliskan itu pada orang lain?
Apakah tujuannya untuk membangun atau ya hanya ingin memuaskan diri kita sendiri? Ketika kita mau mengatakan sesuatu kepada sesama kita yang kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin akan memperbaiki diri sesama kita, berpikirlah 1000 kali dulu ketika kita mau berkata kepada orang sekitar kita. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang lemah lembut, ya. Kita bisa menegur kesalahan teman-teman kita, namun ingatlah untuk selalu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, ya, ingatlah bahwa melalui kemampuan kita mengendalikan lidah yang kecil ini, menunjukkan bahwa kita bukan hanya orang-orang yang setia melakukan kegiatan agamawi kita, namun kita adalah orang-orang yang sudah semakin bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. So, teman-teman, mari jaga mulutmu harimau. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan kembali boleh mengingatkan kami untuk memakai lidah kami, perkataan kami dengan tujuan yang benar. Ingatkan kami untuk mengendalikan perkataan kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari diri kami, baik itu melalui perkataan kami secara langsung, atau perkataan yang kami tuangkan melalui media sosial kami, tulisan-tulisan kami, yang dapat dilihat, didengar oleh orang lain, boleh menjadi berkat Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari diri kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan dunia boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang memimpin hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati murid-murid dan Bapak Ibu sekalian.